Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Faizin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam luar sekolah ya. Untuk tema yang kita angkat pada pertemuan ini yakni tentang manajerial TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah atau manajemen TPQ dalam pendidikan Islam luar sekolah. Jadi perlu diingat atau dicatat di sini, yang kita bahas di sini bukan ke TPQ-nya atau sistemnya, tetapi lebih kepada manajerialnya. Nah, tapi untuk awalan, sebelum kita berbicara masalah manajemen TPQ, apa sih, mungkin kan masih ada yang bingung apa sih TPQ itu. TPQ merupakan singkatan dari Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi di sini jelas dari singkatannya bisa kita pahami bahwa TPQ ini adalah lembaga pendidikan luar sekolah yang fokus mengajarkan tentang Al-Quran. Ini dalam tanda kutip mengajarkan tentang Al-Quran ini cara baca, baik makhrajnya, panjang pendeknya, tajwidnya. Ini dimulai dari nol ya, mulai dari anak-anak yang memang belum mengetahui huruf-huruf hijaiyah, harful hijaiyah, kemudian nanti sambungan-sambungan dari huruf per huruf sehingga menjadi sebuah kata, cara bacanya bagaimana. Seperti itu adalah fokus dari kajian TPQ. Untuk selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen Taman Pendidikan Al-Quran. Ini yang pertama adalah pembagian kerja yang seimbang. Ini sangat penting. Ketika sistem manajerial ini ada sesuatu hal yang tidak seimbang, maka bisa dipastikan suatu sistem yang berjalan di dalam keorganisasian itu sendiri tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Pasti muncul permasalahan-permasalahan sehingga dalam keorganisasian sendiri carut marut yang bisa menyebabkan pendidikan tersebut bubar ya, sampai seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian wewenang dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Masing-masing yang sudah memiliki jabatan struktural atau orang yang memang dipasrai sebagai guru ini memiliki tanggung jawab. Jadi ada rasa kepemilikan ya, seharusnya memiliki adanya rasa kepemilikan yang sudah tertanam dalam diri, baik itu dari gurunya maupun pengurus-pengurus dalam jabatan strukturalnya. Selanjutnya kesatuan perintah dan arah. Jadi ada komando dari atasan, ini akan bisa berjalan baik ketika komando tersebut diindahkan oleh bawahan-bawahannya atau rekan-rekan kerjanya. Tapi dengan catatan seorang bawahan itu akan tunduk dan patuh, kemudian akan dengan senang hati melaksanakan perintah atau komando dari atasan apabila atasan sendiri tidak memiliki masalah atau bisa mengerti bawahannya. Nah, seperti itu. Ada sistem manajerial yang bermain di sini. Ketika seorang atasan ini bisa menaungi semuanya, mengayomi anak-anak buahnya, ya bisa dipastikan sistem itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya ketika atasan sendiri ini tidak bisa berbaur, semena-mena, kemudian egois, mementingkan dirinya sendiri, hanya merintah-merintah tanpa ada arahan yang jelas, ya secara otomatis suatu kelembagaan TPQ atau keorganisasian TPQ tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Ini kemudian yang keempat ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah mendahulukan kepentingan lembaga daripada kepentingan pribadi. Tapi ini adalah sangat sulit bagi kita ya, khususnya sebagai guru-guru TPQ, karena memang kita tahu sendiri kondisi lembaga pendidikan Al-Quran di Indonesia. Kemudian ini ada kaitannya dengan perhatian dari pemerintah yang nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya adanya sistem yang adil.
Selanjutnya yang terakhir ada solidaritas yang tinggi, adanya keadilan dan adanya solidaritas rasa persaudaraan antar individu. Ini menjadi penyokong utama berjalannya manajerial TPQ yang baik. Kemudian terkait unsur-unsur manajemen sendiri, ini memiliki beberapa hal ya. Yang pertama ya manusia, karena memang pendidikan ini didasarkan pada manusia. Selanjutnya ada uang. Uang di sini itu ya sebagaimana yang kita ketahui dalam belajar itu salah satu syarat keberhasilan dari belajar adalah adanya biaya. Tanpa adanya biaya ya sama saja kan. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Salah satunya adalah wabuluhotin, adanya biaya. Nah, ketika suatu pendidikan ini tanpa biaya ya bisa dipastikan manajerial keuangan pun sendiri akan kelabakan, yang akhirnya bisa berpengaruh pada sistem pendidikan yang berjalan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Kemudian adanya bahan ini adalah materi yang disampaikan, yang diajarkan. Kemudian ada metode apa yang kiranya pas atau tepat untuk dipakai dalam pendidikan Al-Quran itu sendiri. Ketika dalam suatu masyarakat ini mayoritas misalkan sukanya adalah metode Iqra misalkan, ya nanti kita bisa menyesuaikan, atau memang ada hal lain yang memang perlu, yang kita butuhkan. Oh jangan pakai metode yang lain saja, ini lebih pas untuk keadaan kita ya. Ini tergantung situasi dan kondisi saja metode yang digunakannya. Selanjutnya pasar ini maksudnya adalah sasaran kita. Apabila orang-orang tua ya kita bisa menyesuaikan, anak-anak bisa menyesuaikan, karena tidak menutup kemungkinan TPQ ini sendiri juga terdiri dari kalangan-kalangan tua yang memang ingin belajar membaca Al-Quran karena sebelumnya belum mengetahui atau belum bisa membaca Al-Quran atau mengerti harful hijaiyah. Itu unsur-unsur manajemen TPQ. Ya, dari fungsinya manajemen TPQ ini pertama harus memiliki planning atau perencanaan, adanya visi misi dari lembaga tersebut. Itu selanjutnya pengorganisasian atau struktural organisasi. Ini terdiri dari pengawas, kemudian adanya ketua yayasan, ketua TPQ itu sendiri, sekretaris TPQ, bendahara, dan dewan asatidz. Ini perlu sebagai controlling. Jadi ketika suatu organisasi tidak terdiri dari struktural ya, maka akan merasa bahwa dirinya sebagai pimpinan, yang satunya sebagai pimpinan, akhirnya saling tunjuk, saling ingin menang, saling ingin memberikan komando tanpa ada yang memiliki rasa oh saya harus gini menurut kesadarannya masing-masing. Tuh. Selanjutnya ada penggerakan, yakni wewenang, kebijakan, serta tanggung jawab ketua TPQ. Jadi istilahnya eksekutif lah dari struktural organisasi, dari ketua, sekretaris, bendahara, dan dewan asatidz. Ini adalah eksekutif dari lembaga atau taman pendidikan Al-Quran itu sendiri, yang nantinya langsung aksi di dalam sistem pendidikannya. Kemudian ada pengendalian ini biasanya dilakukan oleh atasan ya, dari dewan asatidz. Ini akan dikendalikan atau dievaluasi dari struktural inti ketua. Nah, kemudian dari ketua sendiri ini juga akan dikontrol oleh dewan atasannya lagi, ada pengawas di sana, ada ketua yayasan di sana, seperti itu. Nah, ini terkait hambatan atau permasalahan manajemen TPQ ya, yang sering ini khususnya di daerah saya ya. Kita tahu bahwa pendidikan yang basisnya itu keagamaan, itu mohon maaf itu kurang adanya perhatian dari pemerintah, terutama TPQ ya.
Baru akhir-akhir ini saja ada banyak tunjangan-tunjangan untuk guru-guru TPG, tapi itu pun 1 tahun hanya sekali dan nominalnya juga tidak seberapa. Ini sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah diusahakan oleh Dewan Asatidz dan pengurus-pengurus dari TPG itu sendiri. Dari sini, kalau tidak adanya kesadaran bagi para pelaku atau dewan-dewan asatidz, kemudian dewan-dewan secara struktural itu, baik ketua maupun yayasan atau pengawas, ya sangat sulit TPG ini bisa berkembang. Karena memang sesuatu hal itu kalau tidak ada pendanaan ya pasti tidak akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi yang pertama, permasalahan yang ada di dalam TPG, manajemen TPG itu sendiri khususnya di daerah saya adalah terkait pembiayaan atau pendanaan. Ini nanti berlanjut pada permasalahan yang kedua terkait kedisiplinan. Karena tidak ada pendanaan, maka guru-gurunya sendiri, Dewan Asatidznya sendiri, ini tidak ada bayaran yang memang layak untuk didapatkan, bahkan seikhlasnya, atau banyak juga yang memang tanpa ada bisyarah yang diberikan. Nah, dari sana ketika sudah masuk dalam suatu lembaga pendidikan luar sekolah, ya karena memang seorang guru sebagai manusia, apalagi sudah berumah tangga, pasti memiliki tanggung jawab pada keluarganya, membiayai, kemudian ya dan sebagainya lah. Nah, ini akan berpengaruh pada kedisiplinan mereka, pasti akan kalah dengan perekonomiannya masing-masing, seperti itu. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting ya, dari yang sudah saya sampaikan seperti tadi, kurang adanya perhatian dari pemerintah. Ini kalau kita hanya mengandalkan perhatian dari pemerintah, ya masyarakat Indonesia sudah bisa dipastikan banyak yang tidak bisa membaca atau menulis Al-Quran. Ini adalah sekaligus masukan untuk pemerintah, mohon untuk lembaga-lembaga TPG ini lebih diperhatikan lagi, karena ini bisa menunjang kecerdasan spiritual bagi generasi-generasi Indonesia. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam materi yang berbeda ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.